Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids pagi ini. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami sepanjang malam dalam istirahat kami, sampai kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar dan baca hari ini boleh kami lakukan sepanjang hari ini, dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah perban hati. Perban hati. Nah, adik-adik sahabat Impact Kids, Kak Merlin mau tanya nih, kira-kira kalau adik-adik sahabat Impact Kids lagi mengalami luka, kira-kira apa yang pertama kalian ambil? Biasanya kita menangis, atau ada justru yang mengambil perban. Nah, seperti ini, Kak Merlin hari ini lagi donor darah. Nah, ini kan bekas jarum ya, ditusuk. Nah, supaya darahnya tidak keluar lagi, makanya dikasih perban, dikasih Hansaplast. Nah, kalau adik-adik pernah nggak sih jatuh waktu main atau lagi lari-lari? Jatuh itu rasanya bagaimana adik-adik? Ya pasti sakit ya, pasti langsung aduh sakit. Ya lutut kita jadi lecet, tangan kita baret ya, atau mungkin muka kita mungkin kejeduk ya, benjol. Ambil Hansaplast cepat-cepat supaya luka kita itu segera diobati. Nah, tujuannya apa adik-adik perban itu atau plester itu? Supaya menutup luka kita, supaya tidak makin sakit dan bisa sembuh secara pelan-pelan. Nah, ternyata adik-adik sahabat Impact Kids, bukan cuma tubuh kita adik-adik, tetapi yang butuh plester itu juga hati kita. Nah, hati kita juga tuh butuh plester, butuh diperban adik-adik. Nah, misalnya teman kita tidak mau main sama kita. Wah, pasti lebih sakit ya, jadi sakit hatinya ya, luka hatinya. Atau ada teman kita yang mengejek kita. Wah, pasti sakit ya hatinya ya, luka hatinya. Apalagi juga kalau kakak dan adik kita bikin kita kesal. Kalau itu terjadi, hati kita biasanya terasa sakit dan pahit adik-adik. Seperti makan obat yang pahit banget. Kalian pernah nggak adik-adik makan obat yang pahit banget sampai kayak aku akhirnya tidak mau minum obat lagi karena obat itu pahit. Karena padahal baru sekali ya minum obat atau makan obat yang pahit. Obat pahit ya akan lama hilangnya. Ya kan butuh misalnya harus makan buah dulu, harus makan nasi, minum yang banyak, dan itu rasa pahitnya itu tidak langsung hilang adik-adik, tetapi masih ada bekasnya. Adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan tentang perban hati kita. Mari adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Merlin ulang ya, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, seperti yang tadi ya Kak Merlin sampaikan, bahwa kalau kita kesal, kita marah, kita sebel, tapi kita simpan dalam hati kita terus ya, dan itu rasanya pahit adik-adik. Hati kita jadinya mudah marah ya kalau kita udah kesel sama orang, tapi kita nggak keluarin, nggak bilang aku kesel sama kamu loh. Nah, nanti suatu hari nanti kalau ada yang bikin kita kesel, kita langsung pengennya marah, jadi mudah marah, tidak mau berteman lagi. Aku nggak mau berteman sama dia jahat, dia ngomongin aku, dia pernah jahilin aku, dia pernah cubit aku misalnya, aku nggak mau temenan lagi sama dia.
gitu. Dan akhirnya adik-adik kita menjadi tidak bahagia. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang indah dan bilang kita itu harus ramah. Di ayat yang kita baca tadi ya, hendaklah kita itu harus ramah ya, ramah, penuh kasih. Ramah itu artinya apa adik-adik? Ramah itu artinya bisa berteman dengan semua orang. Kalau ada teman baru kita bisa menyapa. Kemudian penuh kasih itu artinya apa adik-adik? Mengasihi siapa aja, nggak membeda-bedakan. Kamu bukan teman aku jadi aku nggak mau mengasihi kamu. Kamu pernah jahat sama aku jadi aku nggak mau tidak mau baik lagi sama kamu. Nah, artinya itu kita tidak penuh kasih adik-adik, tetapi Tuhan Yesus bilang kita harus penuh kasih. Penuh artinya tidak setengah-setengah, tidak sedikit aja deh gitu, tapi penuh dan saling mengampuni. Saling mengampuni apa adik-adik? Memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Walaupun bukan kita yang salah adik-adik, di orang itu yang salah, tapi kita mau mengampuni dia. Mengampuni itu seperti memasang perban ya, memasang hansaplas, memasang plester di hati kita supaya luka di hati kita itu jadi sembuh. Kita kalau luka jatuh, tangan kita lecet, kita pasti butuh perban kan? Tujuannya apa perban itu adik-adik? Supaya menutupi luka kita dan lama-lama membuat luka kita itu jadi sembuh. Itu dia gunanya mengampuni. Mengampuni itu seperti memasang perban di hati kita sehingga luka hati kita menjadi sembuh. Dari ayat firman Tuhan hari ini kita mau belajar 2 hal. Pertama, buang rasa pahit dari hati kita. Buang kalau ada sampah di dalam hati kita harus buang ya. Adik-adik, ada sampah di rumah kita dan tidak dibuang-buang, pasti rasanya akan bau, itu akan mencemari lingkungan. Sama dengan hati kita adik-adik. Kalau kita kesal, kita marah, kita sebel, tapi kita nggak buang rasa itu semua, itu lama-lama akan bikin hati kita, badan kita jadi tidak enak. Mungkin di antara kita ada yang sakit atau ada yang uring-uringan ya. Nah, itu oleh sebab itu kita harus buang rasa pahit itu dari dalam hati kita ya. Kalau disimpan terus, hati kita nanti jadi kotor ya. Rumah kita juga gitu, kalau sampahnya nggak dibuang jadi rumah kita kotor, tidak nyaman. Nah, jadi kalau adik-adik kesal atau marah, jangan disimpan lama-lama ya. Langsung ceritakan ke Tuhan di dalam doa, atau langsung bilang kepada orangnya, aku marah loh sama kamu, aku nggak suka ke cara kamu, aku kesel sama kamu, aku nggak mau diginiin gitu. Nah, yang kedua adalah kita pakai perban kita. Nah, kalau udah terlanjur kita sakit ya, kalau kita udah kesel ya, kita pakai perban hati kita buat hati kita, yaitu mengampuni. Mengampuni itu memang tidak selalu mudah adik-adik, tapi waktu kita mengampuni, adik-adik, hati kita tuh jadi lega, jadi tenang ya, kita bisa tersenyum lagi. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita loh. Dia sudah mengampuni kita duluan. Masa kita yang sudah diampuni Tuhan tidak mau mengampuni? Kan? Nah, jadi adik-adik, yuk mulai hari ini kalau hati kita terluka, jangan simpan rasa pahitnya. Jangan biarin lukanya makin lama makin gede ya. Tapi yuk lukanya kita perban yuk ya, karena kalau kita perban, kita balut, kita tutupin dengan perban, kita obatin, lama-lama luka hati kita itu jadi sembuh. Jadi karena hati yang diampuni adalah hati yang bahagia. Jadi adik-adik mau bahagia? Yuk mari kita mengampuni. Oke? Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan untuk kami mau mengampuni siapapun yang membuat kami kesal, membuat kami marah. Tolong kami supaya hati kami tidak terluka. Dan kalau terluka Tuhan tolong supaya kami bisa mengampuni, supaya kami bisa memberikan obat pada hati kami dengan cara mengampuni. Ampuni kami juga Tuhan kalau selama ini kami justru yang membuat orang lain terluka. Tolong kami supaya kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Demikian adik-adik sahabat Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.